Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Hovifa. Di sini saya akan menjelaskan tentang Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan metode istinbatnya. Lajnah Bahtsul Masail merupakan sebuah forum untuk mengambil keputusan tentang berbagai masalah hukum, baik yang berkaitan dengan fikih, tasawuf, ekonomi, dan politik. Tugas Bahtsul Masail ialah memecahkan persoalan-persoalan atau kasus yang membutuhkan kepastian hukum, serta menghimpun semua jawaban atas permasalahan yang dihadapi. Karena dalam keputusannya adalah fatwa, maka fatwa tersebut berfungsi sebagai pedoman bagi warga Nahdlatul Ulama untuk mengamalkan ibadah yang berlandaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Metode istinbat dalam Bahtsul Masail. Dalam menetapkan suatu hukum, Bahtsul Masail tetap berpegang teguh terhadap sumber utama, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci agama Islam dan sumber utama syariat serta ajarannya. Sebagaimana yang telah dikatakan Imam Syatibi bahwa Al-Quran ialah himpunan syariat, tiang agama, sumber hikmat, mukjizat kerasulan, dan cahaya bagi mata kepala serta mata hati orang Islam. Kaum muslimin telah bersepakat bahwa Al-Quran sebagai sumber hukum yang paling asasi. Al-Quran sendiri memerintahkan agar menetapkan hukum atas dasar hukum Allah yang termaktub di dalam surat Al-Ma'idah ayat 44, 45, dan 46 yang berbunyi, artinya, barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Yang kedua, As-Sunnah. Para ulama usul fikih mengartikan sunnah sebagai perkataan, perbuatan maupun takrir yang bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah yang juga senada diriwayatkan oleh At-Tirmizi, Abu Daud, dan Ahmad menyebutkan bahwa yang artinya, dan kalian akan terlihat perselisihan yang sangat setelah aku tiada nanti, maka hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin mahdiyin. Gigitlah ia dengan gigi geraham, berpegang teguhlah padanya, dan jauhilah perkara-perkara mudatsat, hal-hal baru dalam agama. Sesungguhnya setiap bid'ah itu kesesatan. Hadis riwayat Ibnu Majah, hadis senada diriwayatkan oleh At-Tirmizi, Abu Daud, dan Ahmad. Lajnah Bahtsul Masail dalam mengaplikasikan pendekatan mazhabi menggunakan 3 metode istinbat hukum yang diterapkan secara berjenjang, yaitu metode qauli, metode ilhaqi, metode manhaji. Yang pertama, metode qauli. Metode ini adalah suatu cara istinbat hukum yang digunakan oleh ulama intelektual Nahdlatul Ulama dalam Lajnah Bahtsul Masail dengan mempelajari masalah yang dihadapi, kemudian mencari jawabannya pada kitab-kitab fikih dari mazhab 4 dengan mengacu dan merujuk secara langsung pada bunyi teksnya, atau dengan kata lain mengikuti pendapat-pendapat yang sudah jadi dalam lingkup mazhab tertentu, walaupun penerapan metode ini sudah berlangsung sejak lama, yakni sejak pertama kali dilaksanakan Bahtsul Masail pada tahun 1926. Namun, hal ini baru secara eksplisit dinyatakan dalam keputusan Munas Alim Ulama di Bandar Lampung pada tanggal 21 sampai 25 Juni tahun 1992. Yang pertama, untuk menjawab masalah yang jawabannya cukup dengan menggunakan ibarat kitab. Ibarat kitab adalah ungkapan atau bunyi tekstual yang ada pada kitab-kitab rujukan Lajnah Bahtsul Masail. Yang kedua, bila dalam menjawab masalah masih mampu dengan menggunakan ibarat kitab, tapi ternyata ada lebih dari satu qaul, maka dilakukan takrir jam'i yang berfungsi untuk memilih satu qaul. Takrir jam'i adalah upaya secara kolektif untuk menetapkan pilihan terhadap satu di antara beberapa qaul. Yang kedua adalah metode ilhaqi. Prakteknya menggunakan prosedur dan persyaratan mirip qiyas. Ada perbedaan antara qiyas dan ilhaq, yaitu kalau qiyas adalah menyamakan hukum suatu yang belum ada ketetapannya dengan suatu yang sudah ada kepastian hukumnya berdasarkan nas Al-Quran atau As-Sunnah. Sedangkan ilhaq adalah menyamakan hukum suatu yang belum ada ketetapannya dengan suatu yang sudah ada kepastian hukumnya berdasarkan teks suatu kitab muktabar. Dalam menggunakan metode ini ada prosedur ilhaq yang harus dipenuhi. Yang pertama, mulhaq bih, perkara yang belum ada ketetapan hukumnya. Yang kedua, mulhaq alaih, perkara yang sudah ada kepastian hukumnya. Dan yang ketiga, waj'al ilhaq, faktor keserupaan antara mulhaq bih dan mulhaq alaih. Semua itu ditentukan oleh para mulhik atau pelaku ilhaq yang sudah ahli. Yang ketiga,
Metode manhaji. Metode manhaji adalah suatu cara menyelesaikan masalah keagamaan yang ditempuh Lajnah Batsul Masail dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun imam madhab. Sebagaimana metode qauli dan ilhaqi, sebenarnya metode manhaji juga sudah diterapkan oleh para ulama Nahdlatul Ulama terdahulu, walaupun tidak dengan istilah manhaji dan tidak pula diresmikan melalui sebuah keputusan, bahwa berdasarkan kriteria dan identitasnya diyakini telah ada praktek penerapan metode manhaji bagi setidaknya 6 keputusan Lajnah Batsul Masail yang diselenggarakan sebelum Munas Alim Ulama di Bandar Lampung. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.